Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Saudara Bing, kenapa acaranya belum dimulai juga? Tanya Master Sekte S. Bing yang hanya tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia masih melihat ke arah para pemuda yang ikut dalam acara besar itu. Di Sekte Langit, itu ada pria yang bernama Qizong dan Seiwei. Mereka berdua dikatakan terkuat dari murid di dalam Sekte Langit. Sebenarnya mereka bukan yang terkuat, tapi yang memenuhi syarat. Karena di Sekte Langit, itu banyak murid dalam yang sudah menembus alam abadi. Itu pun tidak ada yang tahu, dan hanya murid dalam saja yang tahu tentang semua murid dalam tersebut. Karena bagi siapapun yang telah masuk ke pelantaran dalam, maka diwajibkan merahasiakan tentang kekuatan murid dalam. Saudaramu, kenapa acaranya belum dimulai? Tanya Wu Xin dengan agak bingung. Aku pun tidak tahu, kita hanya bisa menunggunya, ucap Mu Suanyin. Banyak murid lain dari sekte maupun keluarga tersembunyi yang merasa heran dan bertanya-tanya, kenapa Sekte Langit belum memulai acaranya. Hanya para murid Sekte Langit yang ikut acara itu, yang terlihat tenang dari yang lain. Mereka bahkan tidak banyak berbicara, dan hanya menunggu. Maaf, aku terlambat, ucap seseorang. Suara pemuda tersebut bergema di langit, dan itu membuat semua orang di sana langsung melihat ke arah suara tersebut berasal. Di langit, semua orang melihat sosok pemuda berpakaian serba putih, dan juga mengenakan jubah putih. Wajahnya yang sangat tampan, dan sudah dipastikan dapat mengikat seluruh wanita yang ada di sana. Senyuman di wajahnya selalu terlihat, serta ketenangannya membuat wanita berpikir kalau dia adalah seorang dewa yang turun dari langit. Dan pemuda itu tentu saja dia adalah Lin Tian. Ketika Bing yang melihat Lin Tian, dia segera berdiri dan berkata kepada semua orang yang di sana dengan tenang dan senyum di wajahnya. Kenalkan, dia adalah keponakanku, Lin Tian, anak dari saudara ketigaku dan adik iparku, ucap Bing Yang. Para pemimpin dan tetua dari sekte maupun keluarga lain agak mengerutkan keningnya, dan mereka tidak terkejut dengan apa yang Bing Yang katakan. Tetapi mereka tidak bisa melihat kekuatan pemuda yang berdiri di langit itu, karena hal tersebut membuat mereka agak curiga. Jangan terlalu memaksakan diri kalian untuk melihat keponakanku. Karena jika dia tidak mau memperlihatkan kekuatannya, bahkan aku sendiri juga tidak akan bisa mengetahuinya, ucap Bing Yang dengan senyum. Semua orang di sana kaget, berarti tidak ada di Sekte Langit yang tahu kekuatan pasti Lin Tian. Dan bahkan, Mu Suanyin juga mulai curiga dengan kekuatan kekasihnya itu. Waktu sebelum mereka bertemu, dia berada di alam ilahi, mungkinkah sekarang dia sudah lebih tinggi dari dirinya? Fikir Mu Suanyin. Seperti yang diharapkan dari anak tetua besar, ucap Master Sekte Pedang. Yang lain tidak lagi melanjutkan perhatiannya, dan hanya diam-diam mengangguk. Tetapi ada beberapa generasi muda yang agak cemburu karena status Lin Tian, karena sebagian pemuda yang berasal dari sekte tingkat 1 berpikir bahwa, kalau pemuda ini hanya ingin menggunakan nama Sekte Langit untuk selamat dari ujian yang akan diadakan. Ada beberapa wanita yang jatuh hati saat melihat Lin Tian, itu bukan hanya karena ketampanannya saja, tapi juga sifat tenangnya itu juga menjadi daya tarik bagi wanita di sana. Aku Lin Tian, maaf semuanya, aku terlambat, ucap Lin Tian sambil sedikit membungkukkan badannya. Keponakan, itu tidak masalah. Karena sekarang kamu sudah ada di sini, maka saudara Bing, mari mulai ujiannya, ucap Long Hutian yang juga datang ke sana bersama istri dan beberapa tetuanya. Melihat paman dan bibinya juga datang, Lin Tian mengangguk dan tersenyum. Dia melihat ke arah Bing Yang, dan Bing Yang juga mengangguk balik kepada dirinya. Lalu, dia menatap banyak pemuda di bawahnya dari langit,
dia kemudian tersenyum dan masih berdiri diam. Baiklah, dengan ini, mari mulai acara besarnya, teriak Bing Yang. Mendengar acara dimulai, para pemuda menatap Bing Yang untuk mengetahui apa ujian yang akan diuji sekarang. Saat Bing Yang merasa kalau dia sedang ditatap oleh semua orang yang ada di sana, dia tersenyum sambil menghela nafas. Jangan lihat aku tidak tahu ujian apa yang akan diuji untuk kalian, ucap Bing Yang dengan nada bercanda. Apa? Secara serentak, semua orang di sana langsung kaget, dan bahkan keempat master sekte lain berdiri dan menatap Bing Yang dengan agak kesal. Saudara Bing, apakah kamu sedang mempermainkan kami? Ucap master sekte S. Tentu saja tidak. Keponakan akulah yang akan mengadakan ujian ini, dan semuanya telah diatur olehnya, hahaha, ucap Bing Yang dengan tertawa. Tetapi tidak ada orang yang tertawa, dan mereka semua semakin merasa agak aneh. Ada juga yang kesal dengan sikap Bing Yang, sedangkan sekte Master S dan yang lainnya juga mengerutkan keningnya. Mereka lalu menatap Lin Tian, tapi yang mereka dapat hanya senyum dari pemuda tersebut. Bahkan di saat dia ditatap oleh banyak orang, pemuda ini masih bisa setenang itu, dan itu membuat orang-orang cukup kagum. Hai, indahnya punya keponakan yang bisa membantu. Jadi, yang tua sepertiku bisa mencicipi teh dengan tenang. Nak, aku serahkan padamu. Ucap Bing Yang kepada Lin Tian. Baiklah paman. Aku tidak akan membuat paman kecewa, balas Lin Tian. Lalu, dia menatap pemimpin yang duduk bersama Bing Yang, dan setelah itu, para pemuda di bawah menatapnya dengan penuh kecurigaan. Kenapa? Apakah kalian merasa aku ini tidak bisa mengatur ujian untuk kalian, karena usiaku yang jauh lebih muda dari kalian? Tanya Lin Tian dengan masih tersenyum. Mendengar hal itu, para pemuda itu hanya terdiam, dan termasuk pemimpin yang duduk di atas juga agak kaget dengan perkataan barusan. Kami memang tidak percaya padamu, ucap salah satu pemuda di bawah. Oh, baiklah, itu tidak masalah, balas Lin Tian. Cih, lihatlah kepura-puranmu itu, Tuan Lin. Lebih baik kamu mundur dan biarkan para tetuamu saja yang mengatur ujian kami, teriak Neng Zhou. Setelah mendengar provokasi Neng Zhou, banyak pemuda di bawah yang tidak menyukai Lin Tian sejak pertama kali dia muncul. Mereka mulai berteriak, dan mereka meneriaki hal yang sama, mereka meminta Lin Tian untuk segera mundur. Mu Xuanyin yang melihat Lin Tian diteriaki seperti itu, dia menjadi sangat marah. Tetapi dia mencoba untuk tetap tenang, karena pemuda yang dia percayai itu masih tersenyum dengan tenang berdiri di langit. Oh, kalau begitu, aku hanya memberikan satu pesan untuk kalian, berhati-hatilah dengan nyawa kalian, ucap Lin Tian dengan senyum mengerikan. Lalu, dia mengeluarkan sebuah benda yang mirip dengan menara, tapi menara itu terdiri dari banyak tangga. Di saat melihat hal itu, beberapa master permurnian, dan bahkan pemimpin dari berbagai sekte dan keluarga tersembunyi, mereka semua kaget dan berdiri dari bangkunya. Itu harta suci, ucap Master Sekte S bersamaan dengan Master Sekte Pedang. Seperti yang diharapkan dari semua pemimpin yang hadir. Ini memang harta suci, namanya adalah tangga langit, ucap Lin Tian dengan senyumannya. Tetapi entah kenapa, di saat beberapa orang tua yang melihat senyum Lin Tian, mereka seperti merasakan hawa monster yang sangat menakutkan yang keluar dari tubuh pemuda ini. Mendengar bahwa benda yang dipegang oleh Lin Tian adalah benda suci, semua pemuda itu kaget dan tidak percaya. Bagaimanapun juga, pemuda yang belum berumur 20 tahun berani memegang harta suci seperti itu, dan bahkan memperlihatkannya ke seluruh orang yang ada di sana. Harta ini hanya berfungsi untuk beberapa hal, dan tidak berfungsi untuk menyerang atau bertahan. Dan harta ini juga adalah sebuah harta, yang dengan sengaja aku pinjam untuk sementara dari leluhur tua, ucap Lin Tian. Semua orang akhirnya mengangguk,
ternyata harta suci itu adalah milik leluhur tua Sekte Langit. Tetapi hanya murid dalam dan tetua Sekte Langit yang tahu kalau harta suci ini milik Lin Tian, dan bukan milik leluhur tua Sekte Langit. Bahkan Bing yang hanya tersenyum dengan alasan yang dibuat Lin Tian, dan dia tidak membantah atau menjawab perkataan Lin Tian. Dia hanya duduk dengan tenang, sambil mencicipi teh yang telah sediakan di tempatnya. Lin Tian tidak peduli dengan pikiran mereka lagi, dan dia segera melemparkan menara itu ke arah langit. Menara itu segera membesar, dan terlihat tangga yang luas dan juga cukup besar, yang membentang dari bawah tempat para pemuda berada hingga ke langit. Bahkan semua orang yang di sana tidak tahu batas tangga yang muncul itu, dan Lin Tian masih tersenyum dengan tenang. Peraturannya sangatlah mudah. Dalam 3 hari yang paling jauh melangkah, mereka akan menang. Total tangganya ada 1000 anak tangga, dan juga hanya 1000 orang yang diizinkan masuk ke babak kedua, ucap Lin Tian sambil tersenyum tenang di langit. Cih, itu sangat mudah, ucap seorang pemuda. Tanpa perkataan mulai dari Lin Tian, pemuda tersebut maju dan terbang ke arah tangga langit. Tetapi saat dia baru terbang di tangga pertama, tiba-tiba saja dia dengan keras ditekan dan dipaksa jatuh di tangga pertama. Bang! Pemuda itu pun langsung jatuh dengan sangat keras, hingga membuat semua orang di sana terkejut. Hal yang paling membuat mereka kaget adalah, tubuh pemuda itu langsung terluka parah. Aku lupa mengatakan peraturannya pada kalian. Peraturannya adalah, kalian tidak boleh terbang, dan hanya boleh berjalan. Ucap Lin Tian sambil menepuk jidatnya. Pemuda ini sepertinya sengaja, pikir para pemimpin yang duduk sambil melihat hal tersebut. Bahkan ada beberapa pemuda yang mulai sadar, kalau Lin Tian ini bukanlah pemuda biasa. Sekarang mereka mulai sedikit mengerti kenapa dia sangat dihormati di Sekte Langit. Baiklah, itulah peraturannya. Hanya 3 hari waktu yang aku berikan, dan siapapun yang berhasil masuk ke dalam 10 besar, maka akan ada hadiah untuk kalian. Semoga beruntung, dan berhati-hatilah. Jika kalian sudah tidak tahan, maka mundurlah. Karena kalau tidak, mungkin kalian bisa mati, atau jiwa kalian rusak, ucap Lin Tian dengan serius. Semua pemuda di bawah langsung kaget setelah mendengar hal itu, dan tidak lagi berani meremehkan ujian yang dipimpin oleh Lin Tian. Mereka dengan serius menatap tangga langit itu, tapi tidak ada yang dapat merasakan perbedaan tangga tersebut. Kenapa Lin Tian mengatakan jika terlalu memaksa akan ada yang mati, dan lebih baik menyerah jika tidak kuat? Bukankah tangga itu hanya melarang untuk terbang? Pikir mereka. Baiklah, mulai, teriak Lin Tian. Lalu, semua pemuda kuat dari benua itu naik ke tangga langit, dan di tangga pertama sampai di tangga ke-10 mereka semua masih berjalan dengan mudah. Tetapi di saat beberapa orang yang pertama mencoba menginjakan kakinya di tangga ke-11, krek, terdengar bunyi tulang patah yang cukup keras, dan itu membuat jantung sebagian pemuda berdetak lebih kencang dari biasanya. Mereka yang melihat pemuda yang melangkah ke anak tangga 11 kakinya tiba-tiba patah, dan dia juga berteriak dengan sangat kesakitan. Aku sudah bilang, jika kalian tidak kuat, lebih baik mundur saja. Karena semakin tinggi kalian melangkah, tekanannya akan semakin besar. Dan mungkin saja masih ada beberapa ujian mengerikan lainnya yang menunggu kalian, ucap Lin Tian yang masih berdiri di langit. Mereka semua mengertakkan gigi mereka, dan mulai mencoba menaiki tangga ke-11. Tentu saja, pemuda yang memiliki kekuatan yang cukup dan tekad yang besar, mereka masih bisa berjalan seperti biasa. Tetapi ada beberapa yang sudah mulai kelelahan dan tidak kuat, dan ada juga yang terluka seperti pemuda pertama. Lalu, Lin Tian memberikan izin secara khusus kepada beberapa murid lain untuk membawa mereka yang terluka untuk turun. Tentu saja,
Itu juga karena Lin Tian telah memberikan token agar mereka tidak terkena efek dari tangga langit. Lin Tian hanya tersenyum di langit sambil melihat semua pemuda yang berjalan di tangga langit. 1 hari telah berlalu, tapi tidak ada satupun orang di sana yang pergi meninggalkan tempat ujian. Bahkan para tetua dan pemimpin lain masih memperhatikan tangga langit, karena mereka ingin melihat siapa murid yang akan berhasil mencapai puncaknya. Sekarang para murid sudah mulai melangkah ke tangga 300, tapi itu sudah banyak peserta yang berkurang. Dari ratusan ribu pemuda, sekarang hanya tinggal puluhan ribu orang saja. Saudara Bing, aku sungguh tidak menyangka bahwa, kalau ujian kali ini jauh lebih menarik dari biasanya, ucap Master Sekte Pedang. Iya, ini dibuat oleh keponakanku, dan tentu saja jauh lebih menarik. Tetapi sayangnya, mereka semua masih belum mengerti, apa arti dari tangga langit ini, ucap Bing yang dengan agak mendesah. Para pemimpin juga ikut mendesah, karena mereka tahu ujian pertama ini adalah untuk tekad dan juga ketenangan pikiran. Selama pikiran mereka tenang, dan juga memiliki tekad, maka tangga ini mungkin tidak akan menjadi masalah untuk dinaiki. Tapi mereka melihat banyak pemuda yang sudah mulai takut, dan juga tidak percaya diri. Bahkan ada beberapa pemuda yang hanya ingin mengamankan posisi mereka dalam 1000 orang saja, dan tidak memiliki niat untuk naik ke lebih tinggi. Seperti yang diharapkan dari wanitaku, ucap Lin Tian dalam hatinya, saat dia melihat Mu Xuanyin yang pertama dari peserta lain. Diikuti oleh Neng Zhou, Qi Zong, dan Sei Wei, dan di bawahnya ada beberapa murid dari keluarga tersembunyi atau sekte lain. Hari pun makin sore, semua murid muda mulai semakin banyak yang tidak kuat lagi, dan bahkan ada yang terluka parah karena memaksa naik. Lin Tian masih dengan tenang berdiri di langit tanpa bergerak sedikit pun, tapi matanya sudah tertutup seperti sedang berkultivasi, karena orang-orang di sana bisa merasakan beberapa ki yang masuk ke tubuh Lin Tian sedikit demi sedikit. Anak ini cukup luar biasa, ucap Master Sekte S sambil mengangguk. Dia sudah mendapatkan laporan tentang kedekatan Lin Tian dan Mu Xuanyin, tapi saat dia tanya kepada muridnya tentang kedekatan mereka, Mu Xuanyin hanya mengatakan kalau mereka hanyalah kenalan saja. Dia juga tahu bahwa, kalau Mu Xuanyin memiliki seseorang pria di hatinya. Tetapi sampai sekarang, dia tidak mendapatkan informasi tentang orang itu dengan jelas. Iya, kamu benar, pemuda ini cukup menakjubkan, balas Master Sekte Arai sambil mengangguk setuju dengan pendapat Mu Zini. Bing yang hanya tersenyum dan terus memperhatikan tangga langit. Dia bahkan tidak peduli dengan perkataan orang lain dengan keponakannya itu, karena yang jelas di hatinya adalah, keponakannya ini jauh lebih baik dari pemuda yang ikut dalam ujian besar ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.